kehadiran Tuhan pada saat ini, kita berdoa dulu dan kami mohon HP tolong dimatikan dulu dan sama jamu dulu. Mari kita satukan hati kami berdoa untuk menyambut kehadirannya Tuhan. Kami percaya kalau sore ini Tuhan pasti hadir di tengah-tengah kita, mau menolong kita semua. Maha besar Bapa kami yang bertata di dalam surga, Tuhan Allah kami, Yesus Kristus sesembahan kami. Pada sore ini Bapa, hati kami limpah syukur dan terima kasih karena Tuhan Yesus masih mempertemukan kami berapa banyak kaum lansiamu yang ada dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Ini semua karena kasih kemurahan Tuhan. Bapa yang menjadi kerinduan kami maupun permohonan kami, sebentar kami mau naikkan puji-pujian bersama. Namun sebelum pujian kami naikkan bersama Bapa, kiranya Tuhan Yesus sudi mengampuni segala kesalahan kami, kelemahan kami. Sucikan hati dan pikiran kami Bapa, supaya pujian yang akan kami naikkan bersama menjadi dupa yang harum, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk memberkati kami semua pelayan-pelayan-Mu saat ini. Sekalipun kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, namun Tuhan Yesus sangat mengerti apa yang menjadi doa kami sore ini. Kiranya berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan menyanyikan bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Tetap berdiri, kita mau menyembah Tuhan untuk pujian sebagai penyembahan bagi Tuhan.
Engkau Tuhan yang patut kami sembah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Allahku. Kami sanjung Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji, puji namamu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Hanya Engkau Bapa yang patut kami sanjung Tuhan. Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Engkau sangat baik Bapa, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu Bapa. Terpuji, puji Engkau punya nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah menyembah Engkau, memuji nama-Mu. Kami mohon sekiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Bapa, memberkati pujian kami. Silakan duduk, ibu-ibu, bapak-bapak. Kita akan pujian.
sungkan-sungkan. Monggo. Supaya kesaksian kalian menjadi berkat bagi kami semua. Monggo. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Kami mau menyaksikan begitu luar biasa kasih Tuhan itu ya. Kami percaya bahwa kita semua ini pasti disayang Tuhan, pasti dikasih Tuhan. Saya menyaksikan setiap hari mujizat Tuhan itu terjadi. Bukan karena uang jatuh, tapi sukacita di dalam hati kami setiap hari itu sudah mujizat Tuhan. Dan kami percaya kami semua pasti sudah menerima sukacita itu. Jadi bersyukurlah. Saya gini, hari-hari ini apa yang saya minta itu kok Tuhan belum jawab. Tapi saya tetap percaya bahwa kalau Tuhan belum dijawab, itu berarti bukan sesuai kehendak Tuhan. Jadi kayak kami tetap percaya. Mungkin di saat ini saya memerlukan si A, tapi Tuhan tidak menghendaki apa yang saya inginkan. Tapi kami tetap bersyukur Tuhan. Saya tetap ucapkan, Tuhan, aku meminta ini. Mungkin ini kebutuhanku Tuhan. Tapi sepertinya sudah hampir 6 bulan ini Tuhan belum menjawab. Tapi saya tetap ada hati sukacita. Saya tetap bersyukur. Karena ini waktunya Tuhan, bukan waktu saya. Mungkin saya minta yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Jadi saya percaya ibu-ibu di sini semua saudara-saudara kami seiman. Kalau seandainya kita minta sesuatu Tuhan belum kabulkan, itu berarti bukan rencana Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan rencanakan itu pasti yang terbaik. Amen. Dan kami percaya kita ini anak-anak Tuhan, pasti permintaan kita pasti dikabulkan asal sesuai dengan rencana Tuhan. Kalau tidak dikabulkan, yang terbaik pasti akan terjadi. Amen. Itu kesaksian saya. Terima kasih. Tetap percaya bahwa Tuhan juga siap. Tuhan luar biasa. Terima kasih. Kalau ada lainnya masih ada waktu. Pak Matius, monggo. Pak Matius. Puji Tuhan. Wah, ini mau saksian apa ya? Banyak sekali saksian, tapi ya gimana ya? Sungguh sukacita. Saya mengalami begitu sukacita yang melayani dalam melayani ke kota, terutama yang beberapa hari lalu kita ke Pujiharjo, Sitiharjo bukan Pujiharjo. Itu sungguh saya rasakan biasa kalau di rumah tuh saya tidak kurang begitu fit gitu ya, sering tidur-tiduran sisanya. Tapi kemarin tuh dari hari Jumat sampai Sabtu itu satu harian itu kan saya tidur berapa mungkin berapa jam aja. Saya tidak rasa sakit apa, tidak rasa capek gitu. Nah ini betul-betul kalau kita ada kita dalam melayani pasti Tuhan beri kekuatan. Terima kasih. Ya mungkin itu saja sih sajian saya. Kiranya bisa dimotivasi Bapak Ibu sini ya, tetap melayani ya, tetap harus semangat ya, jangan loyo. Ya, terima kasih Tuhan berkati. Mohon maaf, terima kasih. Saya nyerendel ya, sebenarnya nggak saksi ini, tapi hati saya kok tergerak untuk maju ke depan. Ya, benar ini. Yang puji nama Tuhan. Saya akan bercerita sedikit saja. Ya. Sebenarnya tadi itu jemputan ini saya sudah berangkat jam 2:04. Karena persiapan saya harus beli sholat dulu. Tapi biasanya tugas saya itu nggak keblebek gitu ya. Tadi dioper sama Pak Wi. Saya harus mencari dulu rumahnya siapa, Bu Kristin atau siapa, makanya masih jam 2:04 saya harus berangkat. Sampai rumahnya Bu Juaria, ya sudah Bu Juaria sudah keluar. Tiba-tiba mobil JIK, terus keluar asap, Terus sopirnya tuh panik sekali, bingung. Jadi mobilnya tuh maju mundur, aku ngeretek gitu ya. Terus untung di bawah itu saya kan siap apa itu air apa itu, air untuk air itu ada, langsung sama Pak supirnya disiramkan di situ sambil diputus tabirnya itu.
tapi mobilnya masih nyala, terus nggak tahu diapain gitu. Terus akhirnya cekat itu akhirnya berhenti sudah. Untung berhentinya itu sudah minggir di bawah pohon, jadi nggak mengganggu jalan di situ. Akhirnya panik sudah, langsung saya telepon Pak Wi gimana ini? Waduh, sudah saya temu-temu di sini ya, apa bahasanya temu-temu itu bahasa Inggrisnya ya. Saya temu-temu sama Bu Juwaria, waduh Bu Juwaria sudah cantik ya, Bu Juwaria sudah cantik, pakai hitam putih yang mau melayani Tuhan. Waduh Bu Juwaria, ono doan ya. Ini ada saja gangguan Bu Juwaria gimana? Sudah tenang aja, katanya Pak Wi, sudah Bu Yai bawa sepeda motor aja berangkat. Tapi pikir-pikir lah, gua ambil sepeda motor ke rumah kan jauh. Ngapain kan ada Grab? Nah, ya kan? Sekarang nggak usah pusing-pusing kan udah Grab. Ayo Bu Juwaria kita berangkat ya, sekarang jam 4:04. Ayo kita naik aja, naik Grab karena Bu Juwaria siap untuk melayani Tuhan. Ya, akhirnya sudah Pak Supir tinggal aja di sini sambil nunggu mobilnya di sini, tunggu keputusan dari bos Pak Wijaya. Gitu ya. Jadi Pak Supir tinggal di sana, saya berangkat dengan Ibu Juwaria karena Bu Juwaria siap untuk melayani Tuhan. Nah, begitulah. Jadi kalau kita sudah benar-benar siap untuk berbakti kepada Tuhan, siap untuk melayani Tuhan apapun tantangannya, apapun pencobaannya, jangan mau rasa terus mau pilih nggak kena, mulai enggak ya. Kita semua jadi pelayan Tuhan ya. Apapun keadaannya kita tetap maju di dalam Tuhan. Oke? Terima kasih banyak. Terima kasih, semua kesaksian ini menjadi berkat. Seperti Ibu tadi, maaf Bu, aku tidak ngapal nama Bu Reni. Ya memang secara manusia kalau berdoa minta harus sekarang ada, tapi waktunya Tuhan itu bukan waktu kita. Jadi ya kita harus sabar. Seperti Pak Matius juga sabar. Seperti cobaan Bu Yai kan nggak nyangka kalau mobil itu terus mogok itu kan nggak ngerti. Seandainya yang ngerti kan di rumah sudah nggak dipakai, dibawa keluar. Nah ini juga cobaan Tuhan ini bukan cobaan yang nggak mengenakan, ini menguji iman Bu Yai keluarga gimana. Ya apa kontak kene maju kok gak? Ya puji Tuhan Bu Yai bisa bilang tadi masih semangat, puji Tuhan. Maka sebab itu kita sudah lansia seperti saya ini minta maaf ya kalau saya WL ini ada meleor yang memang sudah usia. Tadi saya sudah tekan sama ibu-ibu semua, Bu nanti kalau mikir tak ini kan berarti aku salah. Tapi puji Tuhan ini tadi tidak salah. Ini sudah banyak memuji Tuhan, sudah kesaksian, sudah waktunya kita diberkati dengan firman Tuhan. Kami mohon mari kita balik berdiri menghormati firman Tuhan yang akan disampaikan hambanya. Dan pujian kita untuk menyambut firman Tuhan.
kita siapkan hati kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapak buat sore hari ini kami sungguh merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan kami sungguh merasakan Engkau ada di tengah-tengah kami. Karena firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu dan sepakat Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya kami pulang dari tempat ini kami membawa sukacita yang luar biasa yang daripada Tuhan memenuhi kehidupan kami, dan berkat-berkat Roh-Mu Tuhan melimpah atas kami. Kami mempersiapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu, dan kami percaya ketika hati kami menjadi tanah yang subur, firman itu akan bertumbuh di dalam kami 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Amin. Dan Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. Segala kuasa yang tidak berasal daripada Tuhan, yang berusaha untuk mencuri kebenaran firman Tuhan, saat ini kami bersahati, kami ikat kuasanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berbicaralah kepada setiap kami, dan kami menerima firman-Mu dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap akan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Shalom. Ya, berikan senyuman yang luar biasa kepada kanan kiri, katakan Yesus sayang kamu. Haleluya. Dengan senyuman yang terbaik. Ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Percaya bahwa Tuhan Yesus selalu senantiasa menyayangi kita. Amin. Dan saya sangat bersyukur malam hari ini saya boleh bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudaraku dengan keadaan sehat. Itu semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala di tempat ini yang selalu mempercayakan kepada saya untuk melayani Tuhan. Dan saya percaya dan yakin malam hari ini kita akan menerima berkat yang luar biasa dari firman Tuhan. Amin. Dan tidak asing lagi yang sudah mengenal saya. Ada yang tahu nama saya? Boleh angkat tangannya? Oh, haleluya. Terima kasih. Artinya saya disayang di tempat ini ya. Karena kalau nggak kenal nggak sayang, berarti saya dikenal di tempat ini. Dan puji nama Tuhan, kita semua adalah keluarga Tuhan. Sore hari ini kita akan belajar bagaimana kita tetap tenang di segala situasi. Amin. Kalau kita melihat keadaan dunia ini semakin hari semakin tidak membuat kita tenang. Ya, kita bisa melihat banyak masukan-masukan di media sosial mengenai bangsa Israel dan Hamas yang sekarang yang sedang memanas, Bapak Ibu Saudaraku, yang membuat keadaan dunia ini tidak semakin tenang. Tetapi kita percaya bahwa kita semua adalah milik kepunyaan Tuhan. Kita adalah anak-anak Allah yang kita akan selalu tinggal tenang di dalam kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan. Amin. Bumi boleh bergoncang tetapi firman-Nya tetap. Barang siapa yang tetap tinggal di dalam firman-Nya, dia tidak akan digoncangkan apapun juga. Amin. Amin. Kita akan baca di Mazmur 55 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Mazmur 55 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Sudah menemukan? Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Kehidupan kekristenan semakin hari semakin. Mazmur 55. Mau kita baca sama-sama lagi ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Sudah? Sudah menemukan? Yuk kita baca sama-sama dengan suara yang keras ya. 1, 2, 3. Sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Kehidupan kekristenan semakin hari semakin mengalami tekanan yang luar biasa. Ya, hal ini mempertegas bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang dapat memberikan jaminan untuk semua orang untuk kita hidup di dalam ketenangan. Tetapi kita bersyukur kita punya Yesus yang luar biasa. Dia adalah sumber damai sejahtera yang senantiasa memberikan ketenangan di dalam hati kita. Amin.
Bapak Ibu Saudaraku. Kalau tadi kita lihat kesaksian dari ibu ya yang mau pelayanan ke tempat ini, ya yang lagi antar jemput tiba-tiba mobilnya mogok, saudaraku. Kalau kita nggak ada di dalam Tuhan, saudaraku, pasti panik ya. Pasti bingung, aduh ini gimana ini, aduh ini sudah mau telat, ini sudah mau pelayanan, bingung. Tetapi tadi saya bisa melihat bagaimana ibu tetap tenang, tetap bersukacita, dan ketika kita tinggal di dalam ketenangan, saudaraku, di situ ada jawaban, di situ ada jalan keluar, di situ ada kekuatan, sehingga Ibu Juwaria tepat pada waktunya tiba di sini dan melayani Raja di atas segala raja. Amin. Tapi kalau kita tadi bingung, saudaraku, tidak ada hikmat datang, cari Grab nggak ada karena kita panik, bingung, saudaraku. Tapi ketika kita tenang, ya kita tinggal tenang, di situ ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Bagaimana sikap kita sebagai orang yang percaya ketika kita menghadapi situasi di mana membuat kita panik, di mana kita membuat kita khawatir, membuat takut, ya membuat kita bingung. Bagaimana sikap kita sebagai orang yang sudah dipilih oleh Tuhan? Firman Tuhan katakan, jangan engkau tawar hati, jangan engkau kecut hati. Katakan kanan kirimu, jangan engkau tawar dan kecut hatimu. Kalau rujak kecut enak, tapi kalau hati yang kecut tidak enak, saudaraku ya. Jangan tawar, jangan kecut hati. Ya, kita akan belajar bersama-sama mengenai Yesus ketika dia meneduhkan gelombang badai di tengah laut. Kita akan membaca di Matius 24 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14. Matius 24 ayat yang ketiga sudah? Kita akan baca sama-sama Matius 24 ayat yang ketiga sampai Matius 14 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Matius 14 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Di situ perikopnya berjudul tentang Yesus berjalan di atas air. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan ke gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulailah tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Ketika kita membaca ayat ini, Bapak Ibu Saudaraku, menceritakan bagaimana Yesus berjalan di atas air. Yesus, kalau kita melihat ini pantai dan gunung, ya kita bisa melihat berapa jaraknya antara pantai dan gunung. Ketika Yesus ngomong, "Pergio dulu," bahasa Malangnya, "Pergio sik, aku tak sembayang, aku tak doa." Tapi Yesus berdoanya di mana? Di atas gunung, di atas bukit, saudaraku. Dan mereka berjalan menyeberang ke Danau Galilea, menyeberangi sampai di tengah-tengah laut. Kita bisa membayangkan Yesus ada di atas dan mereka sudah ada berapa jauh mil, sudah jauh, sudah di tengah-tengah laut. Dan mereka menghadapi
yang namanya gelombang. Ya di situ dikatakan angin sakal. Angin sakal itu angin yang berlawanan, Bapak Ibu Saudaraku, membuat kita tidak bisa maju, tidak bisa mundur ya saudaraku, membuat kita stagnan. Ya, dan mereka menghadapi itu dengan rasa takut. Padahal murid-murid ini adalah orang-orang yang ahli di dalam nelayan. Seharusnya mereka sudah terbiasa untuk menghadapi gelombang. Tetapi ketika mereka melihat air itu sudah naik saudaraku, mereka melihat angin itu, gelombang itu sungguh sangat besar, mereka takut. Karena apa? Karena mereka tidak menyadari bahwa Yesus itu senantiasa menyertai mereka. Mereka melihat bahwa Yesus tidak ikut saya, Yesus tidak ada di perahu saudaraku. Kemudian apa yang terjadi? Yesus itu selalu memelihara kita, dia selalu mengawasi kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi ketika kita takut, kita tidak sadar, ya kita tidak tahu bahwa Yesus itu selalu beserta dengan kita. Sampai apa yang terjadi saudaraku, ketika mereka dalam keadaan panik, keadaan takut, keadaan bingung, mereka tidak sadar bahwa Yesus itu ada di tengah-tengah mereka. Yesus itu datang dengan kuasanya, Yesus datang dengan kekuatannya, Yesus datang dengan kuasa yang luar biasa, dan dia berjalan di atas air. Kita bisa bayangkan kalau keadaan itu saudaraku jam 3 malam, ya, kalau Yesus naik perahu lagi, mendayung lagi, tidak mungkin sampai di situ. Tetapi Yesus datang dengan kuasa, dia berjalan di atas air untuk menolong umatnya tepat pada waktunya. Amin Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu Tuhan katakan kepada mereka, tenang, tenanglah. Seringkali ketika kita menghadapi bertubi-tubi masalah yang terjadi, mungkin masalah dengan anak, dengan mantu, ya dengan cucu, ya dengan siapapun saudaraku. Ketika kita merasa kita bingung, tidak tahu harus bagaimana mengatasinya. Ketika kita menghadapi hal-hal itu dan kita panik, kita takut, kita khawatir, kita bingung, membuat kita tidak bisa doa kepada Tuhan, membuat kita tidak bisa datang kepada Tuhan, membuat kita tidak sadar bahwa Tuhan itu senantiasa beserta dengan kita. Sampai muridnya katakan, loh ada hantu. Karena saking paniknya, mereka tidak menyadari ada kekuatan, ada kuasa yang daripada Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Seringkali kita tidak bisa melihat bahwa Yesus itu senantiasa menyertai kehidupan kita karena saking kita panik, saking kita tidak bisa tenang. Tetapi kalau kita tenang, kita bisa melihat kuasa Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Rasa takut, cemas dan panik seringkali dapat membuat kita ini menjadi salah sangka, ya, dan salah duga, serta sulit memahami kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti yang dialami oleh murid-murid tersebut. Dia nggak melihat Yesus, tapi yang dia lihat hantu. Ya sampai dengan hantu, padahal itu Yesus. Sampai Petrus pun yang nggak percaya, sampai ngomong, kalau engkau Tuhan, buat aku jalan di atas air. Sampai segitunya dia nggak percaya dengan kuasa Tuhan. Saking dia panik, saking dia takutnya, saking dia bingungnya, sampai dia tidak menyadari bahwa Yesus itu berkuasa dalam kehidupannya. Itu yang seringkali kita alami sebagai orang Kristen. Ketika ada masalah datang, kita panik. Tapi firman Tuhan malam hari ini, ketika kita menghadapi situasi yang membuat kita takut, membuat kita panik, yang membuat kita tidak tenang, malam hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita, tinggallah tenang. Amin. Katakan kanan kiri saudara, tetap tenang. Yesus berkata, tenanglah. Katakan kanan kiri dengan yakin, tenanglah. Pakai nada saudaraku, tenanglah. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Mengapa Yesus berkata demikian? Tenanglah. Yang pertama, karena ketenangan itu memberikan kekuatan. Katakan kanan kiri saudara, ketenangan akan memberikan kepadamu kekuatan.
Ya, yang nomor satu, kenapa Tuhan Yesus berkata kepada kita ketika kita menghadapi situasi yang membuat kita panik, takut, khawatir, bingung, saudaraku. Nano, ya, Tuhan tetap katakan tenanglah, karena di dalam ketenangan ada kekuatan. Amin. Kita akan membaca di Yesaya 30 ayat yang ke-15. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Sudah? 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal apa? Tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Di situ katakan tetapi kamu enggan. Di situ jelas dikatakan di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita tinggal tenang. Ya. Seringkali yang kita hadapi adalah kepanikan, bingung. Aduh, ini gimana ini? Aduh, gimana dengan anak saya? Aduh, saudaraku, di Malang ini kok saya menemui orang-orang yang saya layani adalah orang-orang yang stres. Ternyata di Malang ini banyak orang stres, saudaraku. Dan saya sampai ngomong, aduh Tuhan, kenapa Tuhan kok panggil saya untuk melayani? Saya ditelepon, Bu bisa melayani, ini ada anak saya, ada adik saya, ada ini siapa? Dia mengalami stres, saudaraku, sampai stres tingkat dewa, depresi, saudara. Karena apa? Jiwanya tidak tenang. Karena apa? Jiwanya tidak tenang. Tadi pagi saya baru melayani anak yang masih muda sekali. Anaknya ganteng banget, tapi dia harus mengalami depresi yang berat. Dan saya katakan kepada dia, kamu mau dipulihkan dia, datang kepada Yesus. Tuhan katakan, datanglah kepadaku, mari datang kepadaku, engkau yang lemah, letih, lesu dan berbeban berat. Orang yang mengalami lelah itu ada dua macam, lelah secara fisik dan lelah secara rohani. Orang kalau lelah secara fisik tubuhnya yang capek, tubuhnya yang kesel. Tadi Matius kesaksian, nggak kesel melayani seharian, ya tubuhnya nggak lelah, saudaraku. Ada orang yang mengalami lelah secara mental sehingga membuat dia depresi tinggi, membuat dia stres. Ketika dia stres tidak bisa dia atasi, dia bisa buat gila. Karena apa? Jiwanya tidak ada ketenangan. Tapi ketika kita paham benar, ketika kita tenang, tinggal tenang dan percaya kepada Yesus, Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat berkuasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan dia adalah sumber damai sejahtera. Ketika kita datang kepada Tuhan, mencari sumber itu yang memberikan kepada kita damai dan ketenangan, maka di situ terletak kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Yang pertama, bagaimana kita menghadapi situasi yang membuat kita kacau, yang membuat kita cemas, yang membuat kita panik, saudaraku. Yang pertama, karena ini adalah hal-hal kepanikan, kebingungan itu adalah pekerjaan iblis. Supaya apa? Supaya kita nggak datang sama Tuhan. Karena kalau saudara sedang panik, bingung, bisa nggak saudara berdoa? Nggak bisa. Setan itu suka buat kita panik. Setan itu suka buat mengacaukan pikiran kita. Jiwa kita dikacaukan oleh iblis supaya kita tidak datang berdoa sama Tuhan. Tapi ketika kita mengerti dan memahami firman Tuhan ini, ketika kita mengalami situasi yang seperti itu, saudaraku, kita tetap tinggal tenang supaya kita bisa datang berdoa kepada Tuhan. Karena apa? Ketika kita tinggal tenang, ada kekuatan baru yang dari surga itu diberikan kepada kita. Amin. Kita buka ya 1 Petrus 4 ayat yang ke-7b. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7b. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7b. Sudah? 1, 2, 3. Karena itu kuasailah dirimu dan apa? Jadilah tenang. Supaya apa? Kamu dapat
Firman Tuhan katakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Jadi ketika masalah bertubi-tubi datang, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini menguatkan kepada kita, tenanglah jiwaku. Katakan kepada jiwa kita, katakan kepada jiwaku, tenanglah jiwaku, supaya aku dapat berdoa. Jadilah tenang jiwaku. Kita perkatakan kepada jiwa kita, supaya kita bisa datang kepada itu. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan ketenangan, supaya kita bisa mendapatkan kekuatan yang baru? Yang pertama, yaitu dekat sama Tuhan. Amin. Kalau kita dekat sama Tuhan itu, di situ terletak ketenangan. Di sini ada ibadah 2 kali 1 minggu, luar biasa, membuat kita semakin dekat sama Tuhan. Saya percaya dan yakin visi yang Tuhan berikan kepada Bapak Gembala di tempat ini untuk membawa kita semakin hari semakin dekat sama Tuhan, semakin sungguh-sungguh sama Tuhan, semakin mendekat sama Tuhan. Karena apa, Bapak Ibu Saudaraku, hari-hari ini akan semakin sukar dan membuat kita tidak tenang. Tetapi ketika kita semakin dekat sama Tuhan, ada ketenangan, ada kekuatan yang baru Tuhan berikan. Amin. Yang pertama, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan ketenangan? Kita terus lengket sama Tuhan, melekat dengan Tuhan. Amin. Kita baca yuk di Mazmur 62 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 62 ayat yang ke-5 dan ke-6. Sudah? Katakan amin kalau sudah menemukan. Amin. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Raja Daud menyadari bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Saya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Raja Daud ketika dia dikejar oleh Saul untuk dibunuh. Ketika dia harus menghadapi peperangan demi peperangan, dia ada rasa takut, ada rasa panik, ada rasa cemas. Tetapi dia menyadari ketika dia dekat dengan Allah saja, dia merasa tenang. Dia adalah seorang raja yang seharusnya dia adalah seorang raja yang seharusnya dia tetap tenang, saudaraku, karena ada orang-orang yang melindungi dia. Tetapi saat itu dia menyadari hanya dekat Allah saja aku merasa tenang, karena keadaan tidak bisa memberikan kepada kita ketenangan. Orang di sekitar kita tidak bisa memberikan ketenangan. Kekayaan kita tidak bisa memberikan ketenangan, Bapak Ibu Saudara. Uang di bank pun tidak bisa memberi ketenangan. Kalau zaman dulu paling aman simpan uang di bawah kasur. Amin. Kemudian bertambahnya zaman, paling aman ditaruh di bank. Saudaraku, kalau ditaruh di kasur nanti kalau maling datang renyahlah hartanya. Di bank aman. Ternyata saudaraku di bank pun tidak aman. Likuidasi. Kemarin kejadian saudaraku, ya, dengan jemaat saya, dengan bendahara saya. Saya tanya gimana kas untuk pengeluaran hari ini, kurang ibu untuk bayar sewa. Oke, saya itu merasa tiba-tiba kok ada sesuatu yang jangan ditransfer gitu saudaraku. Kemudian saya ngomong gini, tanya coba kamu minta sama Bapak Hari, itu adalah wakil saya saudaraku. Kamu ambil cash di situ, nanti akan saya transfer ke Bapak Harinya. Nggak tahu tiba-tiba saya ini seperti digerakkan jangan transfer gitu ke rekening dia, yang biasanya setiap minggu saya transfer. Kemudian apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudaraku? Dia telepon saya kembali, Ibu, uangnya hilang. Waktu itu gini, dia nggak ngambil cash di Bapak itu. Dia ngomong, Bu, tolong kasih tahu Pak Har untuk transfer ke saya. Saya sekarang ada di mau ambil
perjalanan ke ATM. Dan apa yang terjadi saudaraku, ya, ketika dia sampai di ATM, ternyata uang yang ditransfer itu hilang. Dia bingung, dia panik. Ibu, ini uangnya hilang. Dia tunjukkan, saya kan minta dia untuk M-Banking. Coba lihat, ternyata di M-Banking itu ada penarikan yang namanya OVO. Padahal dia tidak pernah itu otak-atik OVO, dia tidak pernah punya OVO, saudaraku. Dia tidak pernah, pokoknya dia tidak ada sama sekali dengan OVO. Tiba-tiba setelah ditransfer, 5 menit kemudian uangnya diambil dengan OVO. Tidak ada ketenangan. Dunia tidak bisa memberikan ketenangan kepada kita. Tidak ada hukumnya. Tidak ada hukum. Kejahatan kayak gini. Iya. Tidak ada ketenangan. Harta pun tidak bisa memberi kita ketenangan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi kalau kita mau punya ketenangan dalam hati, cedok ombek Tuhan, dekat sama Tuhan, cari Tuhan, nempel sama Tuhan. Itu yang memberikan ketenangan bagi kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mazmur 84, di situ dikatakan, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada apa? 1000 hari di tempat lain. Raja Daud menyadari hanya dekat Allah saja dia mendapatkan kekuatan, ketenangan, keselamatan, perlindungan. Amin. Katakan kanan kiri, ojo adu-adu di Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa mengatasi situasi untuk kita bisa tetap tinggal tenang di dalam segala situasi kehidupan kita. Yang pertama, hanya dekat dengan Allah saja. Yang kedua, menyerah kepada Tuhan, punya penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Seringkali kita ngomong, ya Tuhan, aku serahkan hidupku kepadamu, aku serahkan masalahku kepadamu, tapi masih dipikiri terus. Katanya berserah, tapi saya mikir, aduh piye ya, aduh gimana ya, gimana jalan keluarnya. Telepon Pak Wi ini piye Pak Wi ini gimana Pak Wi. Masih dipikiri. Katanya berserah. Kalau kita berserah kepada Tuhan, wes, firman nyanyian, suka-sukamu Tuhan, karepe Tuhan. Kita berserah sama Tuhan, suka-sukamu Tuhan, mau ngapain dalam hidupku, suka-sukamu Tuhan, mau ngapain dalam masalahku. Berserah kepada Tuhan, menyerahkan itu sepenuhnya kepada Tuhan, artinya mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kita. Amin. Berserah sama nyerah itu beda, saudara. Kalau berserah itu benar-benar kita memberikan sepenuhnya kepada Tuhan yang bertindak atas hidup kita. Mengandalkan Tuhan sepenuhnya kepada Tuhan. Mempercayakan. Berserah itu mempercayakan kepada Tuhan. Kita ini di dunia ini cuma sebagai pengelola. Amin. Bukan pemilik. Maka dari itu kita tidak berhak atas hidup kita. Yang punya hak itu adalah sang pemilik. Artinya kalau kita punya masalah, kita datang sama sang pemilik. Ini loh, aku ada masalah. Beres no Tuhan. Karena Tuhan yang punya. Kita ini cuma dititipin hidup. Maka dari itu kita mau berserah kepada Tuhan. Seperti ini saudaraku, kalau berserah itu gini. Saya kan sering ke Bali. Baru saja saya pulang dari Bali kemarin. Saya naik pesawat. Kalau saya sekarang semua online, ya, online. Tujuan Surabaya dan Pasar. Saya sudah beli tiket online, sudah dapat boarding pass. Namanya itu tiket untuk kita masuk pesawat. Saudara, saya percaya, saya lihat tanggalnya
oke, jamnya oke, saya sampai sana on time, ya, nggak terlambat, Bapak Ibu Saudaraku. Sampai di ruang tunggu pun saya nggak terlambat. Saya percaya saya pasti nyampe Denpasar. Karena saya sudah punya tiket, saya pasti sampai Denpasar. Tetapi kalau saya tidak mempercayakan diri saya kepada sang pilot, kira-kira saya sampai enggak ke Denpasar? Meskipun saya punya tiket, meskipun saya sudah ada di ruang tunggu, tapi saya enggak percaya. Ojo-ojo nanti ditabrak, no. Ojo-ojo nanti ada teroris. Ojo-ojo nanti ada kecelakaan di atas. Pilotnya ojo-ojo ini mungkin saya enggak tahu pilotnya ini masih baru atau pilotnya ini sudah pengalaman. Karena saya tidak mempercayakan kepada sang pilot, maka panggilan datang, penerbangan ke Denpasar bisa masuk melalui pintu nomor ini. Tapi saya tidak maju masuk. Bimbang, takut. Kira-kira saya sampai tujuan enggak? Tidak akan pernah sampai. Tapi kalau kita mau menyerahkan total kepada sang pilot, oke, saya percaya aku pasti sampai ke Denpasar. Aku percaya pilot akan membawa saya sampai tujuan dengan selamat. Dan saya sampai Denpasar. Seringkali kita mempercayakan, oh Tuhan, aku percaya firman-Mu. Kita tahu firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kita tahu kebenaran firman Tuhan, tapi kita tidak mempercayakan diri kita kepada sang pemilik. Dalam arti apa? Kita masih bingung. Gimana ya? Aduh, nanti kalau begini gimana? Nanti kalau gini gimana? Gimana ya jalan keluarnya? Panik, bingung. Mari kita mau menyerahkan kehidupan kita, permasalahan kita sepenuhnya kepada sang pemilik hidup, yaitu Yesus Kristus. Amin. Yang pertama, bagaimana supaya kita bisa tetap tinggal dalam situasi dekat kepada Tuhan. Yang kedua, menyerahkan diri kepada Tuhan. Yang terakhir, hidup di dalam kebenaran. Katakan kanan kiri saudara, hidup dalam kebenaran. Yesaya 32 ayat yang ke-17. Yesaya 32 ayat yang ke-17. Yesaya 32 ayat yang ke-17. Sudah? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Sudah sangat jelas firman Tuhan, di mana situ ada apa? Kebenaran. Kebenaran itu siapa? Yesus. Kebenaran itu siapa? Firman-Nya. Kalau kita hidup di dalam firman-Nya, kalau kita hidup di dalam kebenaran, di situ ada damai sejahtera, di situ ada ketenangan. Sudah pasti ketika kita hidup di dalam kebenaran dan menghidupi firman itu dalam kehidupan kita, maka kita akan terus mengalami ketenangan dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Hidup di dalam kebenaran, yaitu merenungkan firman siang dan malam dan melakukan firman. Memahami benar bahwa Yesus itu penuh atas kita. Ketika kita tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam kebenaran, memahami benar tentang kebenarannya. Karena di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera dan ketenangan. Simpel ya. Supaya kita dapat ketenangan, yang pertama cuma ojo ado-ado be Tuhan. Amin. Dekat sama Tuhan. Yang kedua, berserah kepada Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Anak mantuku tak serahkan sama Tuhan. Cucu cicit tak serahkan sama Tuhan. Karepmu Tuhan. Tak tinggal tenang, tak turu wae. Turu wae itu artinya tinggal tenang. Kalau kita tidur itu bingung nggak saudara? Kalau kita tidur enak itu kan nggak bingung ya.
sama dengan hidup kita. Kalau kita mau tinggal tenang, Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Tapi kalau kita panik, kita bingung, kita sibuk sendiri mengatasi persoalan, Tuhan yang tinggal tenang, tidak ngapa-ngapain. Kita mau buat Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Maka dari itu kita mau tetap tinggal tenang. Amin. Mau yang Tuhan yang bekerja atau kita yang bekerja? Tuhan yang bekerja. Kalau Tuhan bekerja, beres. Amin. Haleluya. Yang ketiga apa Bapak Ibu Saudaraku? Hidup dalam kebenaran. Di dalam dekat dengan Tuhan, berserah diri dan hidup dalam kebenaran, kita akan mengalami ketenangan dalam kehidupan. Amin. Firman Tuhan sampai hari ini, sampai di sini, supaya kiranya firman Tuhan ini memberikan kekuatan bagi kita. Yang pertama, bagaimana supaya kita tinggal tenang? Ayo. Hanya dekat Allah saja. Yang kedua, ada hasilnya nggak kok? Berserah kepada Allah. Yang ketiga, dengan kebenaran. wah, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Luar biasa jemaat JIG ini, mantap pol. Yes, upahnya besar di surga. Hadiahnya nanti dijupuk rame-rame. Amin. Haleluya. Saya minta untuk bangkit berdiri. Hari ini tidak janjian dengan tim PW pakai putih hitam. Haleluya. Artinya kita sehati. Amin. Ada pujiannya kok. Kita akan nyanyikan pujian hanya dekat Allah saja. Aku tenang. Hanya dekat Allah. Mari kita tundukkan hati kita. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu malam hari ini yang memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Tuhan, Kau memberikan Roh-Mu sebagai penolong, yaitu Roh Kudus, yang menolong kami untuk kami tetap tinggal tenang di dalam Engkau. Karena kami tahu ketika kami dekat dengan Allah saja, terletak ketenangan dan kekuatan bagi kami. Ketika kami hidup di dalam penyerahan kepada-Mu Tuhan, di situ ada ketenangan. Di mana ada kebenaran, di situ ada ketenangan. Maka itu kami mau hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk JIG Bapa. Kami bersyukur Tuhan Engkau senantiasa menyertai, memberkati umat-Mu di tempat ini. Semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Semakin dewasa di dalam Engkau Tuhan. Karena Engkau telah mempersiapkan kami menjadi mempelai Kristus untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Engkau memberkati setiap kami yang hadir malam hari ini. Bagi Bapak Ibu Saudaraku yang mungkin hari-hari ini kau mengalami kepanikan, kecemasan di dalam hatimu, responi firman Tuhan malam hari ini. Dekat kepada Tuhan, cari Tuhan, berserah kepada Tuhan. Jangan dengan kekuatanmu sendiri, tetapi serahkan itu semua kepada Tuhan. Dan hidupi kebenaran di dalam kehidupanmu. Pahami benar bahwa mana ada kebenaran, di situ ada ketenangan dan damai sejahtera. Tinggallah di dalam aku, kata Tuhan, dan berserahlah kepadaku. Aku yang akan bertindak kepadamu, dan aku akan menyelesaikan setiap apa yang kau hadapi dalam kehidupanmu. Tetap tinggallah tenang, karena ketika engkau tinggal tenang di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, firman itu akan hidup di dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati gembala Bapak Wijaya Tuhan, beserta istri dan anak-anaknya. Engkau pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan. Engkau mengerti apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupannya di dalam pelayanan. Kami percaya Engkau adalah sumber. Engkau Allah yang mengawali pelayanan ini. Engkau sendiri yang akan bekerja mencukupkan. Dan Engkau yang memberkati pelayanan tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati usaha pekerjaannya, istri dan anak-anaknya diberkati Tuhan. Sehingga apapun yang dikerjakannya Tuhan, senantiasa Yesus dipermuliakan dan nama Tuhan
dan Engkau membuat hidupnya berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mari kita pujikan pujian ini. Haleluya. Haleluya. Hanya dekat. Rasa tenang hatiku. Gak apa-apa, kita nyanyi aja kok. Tambahin lagi setengah jam kalau firman Tuhan. Wah dahsyat, lengkap sudah. Firman yang sangat benar-benar menguatkan kita. Terlebih saya tadi, gak tenang, kadang ya gak tenang. Tapi masih dekat sama Bu Kosasi tadi langsung kasih, gak tahu jamu apa tadi, biasanya kasih jus tomat sama apa, campurannya raciannya. Tambah tenang. Enak sih mogonya nih, blek, wis menang wis. Ya Pak Biai setengah ini saksian dikit ya, gak apa-apa ya. 2:30 biasanya saya sudah saya daftar ya. Ya wis berarti saya sudah pulang, saya mandi dulu, jam 3 berangkat. Biasanya seperti itu, sudah terjadwal. Memang bagian saya 5 orang cuma. Ini tak coba, memang JG kan sudah ngalor ngidul ya. Gantian coba sih enggak ke selatan kok ya, coba tak bawa ke utara. Entah kejadian apa, tapi sebelumnya memang ada masalah ya mobilnya ya, tapi sudah saya betulkan, tapi enggak ngerepotno tentang mobilnya lah, kita percaya lah, kita tenang, Tuhan pasti beres sudah. Nah yang saya bikin tadi ini benar-benar firman yang saya menguatkan. Kalau saya nggak tenang ya wes itu 2 jalur tak ambil semua, 2 jalur tak ambil semua dalam jangka waktu berarti 2 jam ya, betul ya. Tapi inisiatif saya yaitu tadi ketenangan.
Saya tidak bingung. Tadi tanya Yuli, saya tidak bingung. Langsung saya mandi cepat-cepat. Jam 3:04 langsung meluncur pergi buka stasi. Sebelum meluncur saya telepon Pak Matius, betul ya Pak Matius, tolong dihubungi orang-orang, mobil CIV-nya mogok, dihubungi orang-orang, tak jemput semua. Kalau kita nggak tenang, kekuatan tadi seperti firman tadi, bingung sudah. Ya apa itu? Wis tak jupui saisoe wis sampai ini loh kalau Tuhan bekerja. Aku udah ngono juaria, sing di kono, gitu. Biar naik sepeda ya. Naik Grab, tak pikir carry ya. Loh itu loh, tanpa disuruh sudah dibawa juga. Berarti semua diatur sama Tuhan, semua rencana lancar. Tadi terakhir setelah saya nurunkan, saya langsung muncul bagi Bu Sumiati. Ya, Bu Sumiati. Lungguh dek Bu gang 4 ya. Pertama telepon, saya 2:30 sudah berdiri. Tenang, ya betul nggak? Tenang. Akhirnya gak kanten mulai. Jadi ini Heci di oma selah demi. Nah seperti itu. Tapi tenang dia. Terus saya ambil, saya ngomong, sorry Bu Sumiati agak telat. Baru dari jomplangan kena sepur. Tenang. Tapi tenang, tetap tenang. Benar, tetap tenang. Ini tadi benar-benar buat kita ini, wah tenang itu perlu. Setelah itu kita ngambil lainnya cuma berapa orang ya tadi ya. Balik mau ke Bu Ana Wicak, kena panas sepur mana? Kurang 15 menit. Tapi tetap dibawa untuk tenang. Dan puji Tuhan, telat enggak saya? Saya bukan pembalap. Sampai saya ngomong, aku pengen sopir mikrolet jalur GA. Jauh jadi terbimbing buatan balik mana. Ya, Pak Robert sampai termangu-mangu kalah wis. Ya, tapi ini benar-benar firman yang sangat menguatkan terlebih saya akhir-akhir ini memang saya merasa ya ini namanya pelayanan. Tapi ya tadi karena dekat Allah saja aku tenang. Terus terakhir berserah. Terus hidup dalam kebenaran. Pokoknya kita nggak neko-neko sudah. Ini izin. Oh bukan, bukan mau meluruskan atau bukan mau cuma hanya menambahi dikit. Dalam arti saya nambahinya benar-benar untuk kekuatan kita. Ini hanya sebuah cerita. Saya sudah cerita ke sebagian umat, dia juga sudah tak ceritanya. Ada seorang anak ini kecil duduk di tepi danau. Danau itu tenang sekali wis. Dalam keadaan tenang banget gitu. Anak kecil ini ngambil kerikil, dilempar di danau itu. Keluarlah percikan-percikan kecil. Betul ya, riak-riak kecil. Bisa dibilang tenang itu, tidak tenang. Padahal tidak ada angin, tidak ada apa-apa, dilempar lagi kerikil, keluar riak-riak lagi. Kurang banter, dibalang lagi rotok gede, keluar riak-riak lagi. Terus anak ini, saya ulangi lagi, anak kecil. Dia berusaha untuk membuat, aku kepingin lihat ketenangan itu tadi yang pertama. Dia berusaha dengan tangannya, dibikin tenang air itu, tidak bisa tenang. Dengan kakinya, tidak bisa tenang lagi. Dia termenung. Kok bisa ya, habis tak lempar sampai keluar riak-riak nggak tenang. Terus dia duduk termenung. Dia natapi danau itu, dan perlahan-lahan waktu itu bisa menenangkan. Sama dengan firman ini. Saya tidak ada janjian sama Cileni. Cerita ini juga sebagian sudah tak ceritakan kepada rekan-rekan lainnya. Ini loh, kamu hidup benar. Jangan seperti anak kecil. Ini tadi ceritanya bukan anak kecil, bukan lansia-lansia yang diceritakan, anak kecil lempar kerikil. Kepingin lihat keadaan tenang lagi, dia akhirnya susah. Yang akhirnya tadi yang terakhir tadi ngomongnya apa? Hidup dalam kebenaran. Ojo balang-balang kerikil. Di danau itu ojo balang-balang kerikil. Itu anak kecil loh. Balang kerikil sih kurang buatan boleh waktu. Kurang banter mana waktu sak tempet uncang. Saat-saat ini seperti ini bahaya. Apalagi di dalam satu komunitas ini. Tapi sekali lagi saya tidak ada kemarahan, ada gejolak apapun saya tidak marah. Saya hanya dibawa untuk apa? Tenang. Terima kasih Jeleni, tambah menguatkan saya, tambah meneguhkan saya. Tak pegang sudah 3, ini tak pegang sudah, kuat sudah. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kayak lagu ini keliru dinyanyi no, bener ini. Pokoknya tenang be Allah. Ya terus kedua lagi berserah.
kejadian apapun berserah wis. Satu kesaksian lagi, ini ada saksinya Pak Matius. Duitku entek Pak Matius. Ini penginapan ini gurung dibayar. Sing kemarin di Sidoarjo. Seandainya nanti Dewanto ndak ada reaksi, tak pinjem ya, nanti tak transfer deh. Ini gak ono ATM. Wis entek gawe transport ini di pick up iki. Apa? Bis 4 wis dibayar entek. Arek 20 sekian nih. Ini penginapan dipakai berapa kamar itu? Gak ada duit. Tapi hidup tenang. Aku tenang. Cuma juga harus berusaha. Pilih lah ya berusaha. Penting aku tak transfer ya ya. Wis disiapno mbek malah diberkati ini ambek sekalian Pak Wijaya. Wah bensinnya, waduh puji Tuhan. Wis tak kesak sing buat penginapan kesak. Saya hanya dikasih Tuhan aja. Ngomong dengan caranya Tuhan. Saya tidak pernah minta kepada siapapun, saya tidak pernah minta. Tuhan hanya punya cara. Dikasih pirawi. Katanya Pak Pendeta itu, nah nggak boleh sebut nama ya. Dikasih segini, ngawur, duren kono rak harit, kacang greleran, ya kan kamu pakai berapa kamar kasih segitu, akhirnya dikasih beberapa uang. Tanpa Wijaya makan uang, kasih doang jadi duit. Itu loh kita tenang. Ya tapi kalau kita kadang wacok bingung warang kabut, waduh bingung karepe dhewe. Hancur sudah. Makanya ini diingatkan. Sekali lagi kita harus berterima kasih. Firman ini sangat menguatkan kita semua juga. Tenang no, ono masalah iku tenang no. Ojo gopo karepe dhewe sing hakim kene, sing nglirukno kono, nglirukno kene, sing bener aku, sing kalakon. Akhirnya kacau balau. Saya sendiri sampai termangu-mangu lihat November ini saya sama Pak Matius. Saya ini sebenarnya lihat saya ini apa ya? Orang-orang ya bisa daftar, tak suruh daftar untuk isi firman Tuhan, tidak ada kesulitan. Padahal jelas ini nggak bayari. Aku sampai kadang kok bisa ya Tuhan? Nah itu tadi termasuk ya kita ini tenang. Kita tidak ada masalah, kita hidup benar, kita tidak ada cekcok sama orang. Gampang November ke isi KB sampai gopekku dibablas bisa. Ini Pak, biasanya 1 bulan itu saya mek situk. Tidak apa-apa Pak Wijaya. Desember polanya gini ya wis PN pisan wis. Enggak keduman Wijaya. Ya. Segitu gampangnya Tuhan membentuk kita semua ini. Makanya di komunitas ini bukan merasa kecap, gagah, waduh terbaik, terbenar sudah enggak. Cuma kuncinya tadi ditambahin. Selain itu tadi harus ditambah diberkati, memberkati, penuh inovasi, dibawain tambahin hidup dalam ketenangan. Tadi sudah dijabarkan sama pendeta Leni. Kita harus tenang. Lah sik bulet ae sik gopo gak tenang ngalor ngidul nang kene nang kono, mulet kayak kekean nang kono nang kene, ya sudah akan stagnan. Hidupmu akan stagnan, tidak ada perubahan. Ya. Oke, itu saja tambahan dari saya. Sekali lagi saya terima kasih buat pendeta Leni. Terlebih ya pribadi saya merasa dikuatkan, saya juga sudah merasa tenang sekali. Nah, kiranya jemaat pun sama mengalami ketenangan. Wis ojo bingung ae ya. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan dilanjut WA-nya. Bu Kosasi.
surga. Kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Kami bisa berkumpul di sini ya Tuhan, itu suatu anugerah yang besar ya Tuhan. Kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami sudah mendengar sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kita pulang dengan sukacita Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Berkati dalam rumah tangganya. Kau cukupkan segala kebutuhannya ya Tuhan. Percaya Yesus, Engkau hadir di tempat ini ya Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk PTC ini ya Tuhan, tambah hari tambah dahsyat ya Tuhan. Kau berkati Pak Wijaya sekeluarga ya Tuhan, bertambah-tambah ya Tuhan dalam pekerjaan, dalam sekolah anak-anaknya ya Tuhan. Ku percaya Yesus, Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa ya Tuhan. Tak lupa Kau berkati semua umat-Mu yang hadir di sini ya Tuhan, dalam keadaan sehat-sehat selalu. Kalau yang sakit Kau sembuhkan ya Tuhan, kekurangan Kau berkati ya Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk Bapak dan Bapak Presiden beserta stafnya ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan, beri kedamaian ya Tuhan. Sebentar akan menjalankan pemilu 2024 ini ya Tuhan. Engkau pimpin ya Tuhan, beri kelancaran, kejujuran ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Oh haleluya Yesus, haleluya. Kau berkati ya Tuhan, di mana tiap-tiap gereja walaupun ada di Indonesia atau di luar ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan, mujizat-Mu nyata ya Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu ya Tuhan yang melayani ya Tuhan. Oh Tuhan, aku percaya Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan begitu saja Tuhan. Tapi Engkau tambah hari, tambah dahsyat ya Tuhan. Biarlah semua ini damai sejahtera ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Kau berkati ya Tuhan kepala daerah sampai kepala daerah sampai pelosok ya Tuhan. Kau berkati, beri kedamaian ya Tuhan, biar dia takut akan Engkau Tuhan. Oh Tuhan, Kau tahu keadaan sekarang ini, tapi Tuhan aku percaya Engkau berkati semuanya ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Tuhan. Hanya Engkau lah harapan kami satu-satunya ya Tuhan. Oh haleluya, terimalah ya Tuhan doa kami yang tiada sempurna ini, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Ya, sekali lagi terima kasih. Puji Tuhan juga saya ucapkan bagi masalah ini bersama Ibu. Terima kasih atas kunjungannya, lebih firman yang diberikan kepada kami. Seperti biasa nanti hari Sabtu kita ada ibadah yang dilayani oleh pendeta Bintoro ya. Pernah kesini ya sudah 2 kali. Bintoro yang dari Madiun. Di hari Minggu nanti kita ada tanggal 12 kita akan ke Jombang di gereja GAB ya, gereja Allah Baik, yaitu dari Ibu Gembala Christine Chandra. Di sini kebetulan ada kuota 31. Tadi Ibu Lidiawati sudah daftar. Ada 1 lagi kursi kalau bagi yang belum mendaftar secepatnya ya. Kita tanggal 12 akan ke sana. Nanti tanggal 16 kita ada pertemuan di SS ini. Kita harapkan semua bisa hadir ya, karena ada nanti Pak Ali akan memberikan suatu mungkin pembahas mengenai latar ke depannya banyak sekali pelayanan yang harus kita lakukan. Jadi saya harap semua jemaat bisa hadir supaya jangan sampai ada kesimpang siuran nanti nggak mengerti apa yang akan disampaikan Pak Ali. Ya, terima kasih. Itu saja, mungkin Pak Ali bisa nambahin. Ya, saya nambahin cuma untuk tanggal 16 Kamis ya, biar kita ini, yaitu tadi punya Pak Matius, jangan cari informasi yang keliru. Yang terutama yang lebih ditekankan ini, kita ngurus dirinya kita sendiri aja sudah, jangan ngurus sing lainnya ya. Itu kuncinya, biar kita ini enggak salah kaprah. Kalau satu kepingin ngurus satunya, satu kepingin ngurus satunya, akhirnya nanti firman tadi jadi buyar lagi. Gak tenang, gak damai. Wah, si A ini gini, si B ini gini, mulek gitu loh. Ya, sama mbak Arek cilik tadi balang-balang pikir, kurang tinggi balang mana, kurang gede bolong watu ya. Kurang substansia bono bom.
ya gak mari-mari ya. Sudah ya, jadi nanti tak tunggu Kamis tanggal 16 ya. Nanti kalau bisa saya memang menekankan untuk hadir. Ya, kalau memang ada keperluan lainnya ya cepetnya diselesaikan moro-moro dan kesini ya. Saya bilang ini ibadah wilayah seperti hari biasa Kamis, tapi ini gabungan sudah. Saya undang semua. Oke, itu aja. Oke, mari kita akhiri ibadah ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Sekali lagi saya terima kasih buat Pendeta Leni. Kiranya bukan kali ini saja, nanti ada berikutnya yang menjadi satu kerinduan jemaat untuk mendengarkan. Itu yang harus dipegang. Kalau setiap pembicara yang ada di sini harus menjadi satu kerinduan. Ini mau diberitakan apa lagi melalui hambanya. Seperti itu ya. Jadi kita semua akhirnya rindunya firman Tuhan. Gitu ya. Oke. Kita akhiri pada ini. Kita nyanyikan lagu berkat ya. penyertaan-Mu Tuhan di ibadah hari ini Tuhan. Terlebih Tuhan, buat kasih-Mu yang sempurna sampai hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang semakin mendewasakan, semakin menumbuhkan iman percaya kita kepadanya. Tuhan, kiranya terus Engkau berikan hikmat-hikmat kepada setiap pribadi lepas pribadi tempat ini Tuhan, untuk mengenal arti ketenangan. Tuhan, terkhusus saya berdoa Tuhan buat hamba-Mu Pendeta Leni Tuhan, Engkau pakai semakin luar biasa Tuhan. Kiranya Tuhan
Engkau akan pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Engkau berkati keluarganya Tuhan, Engkau berkati suaminya Tuhan, terlebih Tuhan akan Engkau berkati di dalam pelayanannya Tuhan. Kini anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali kita bawa hati kita bawa iman kita angkat tangan kita dan kita menghadapkan wajah kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Silakan untuk doa makan. Segala puji hormat, kebesaran dan kemuliaan-Mu hanya padamu saja Bapa. Terima kasih atas penyertaan di tempat ini, yang mana kami sudah dikenyangkan dengan berkat rohani. Dan saat ini kami juga dikenyangkan dengan berkat jasmani. Berkati tangan-tangan yang telah menyediakan, kudus dan sucikan makanan yang akan kami nikmati, supaya menjadi berkat kekuatan dalam tubuh kami dan jiwa yang tenang, supaya kami mau terus berlari mencari Kamu Tuhan, mau melekatkan diri kepadamu saja Bapa. Amin. Bapa, kami juga ingat kepada saudara kami yang di luar sana yang masih berkekurangan. Kiranya Bapa berkati mereka sama seperti apa yang telah Bapa berkati kami semua. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Agak merapat aja ya belakang, nggak bisa berdiri aja. Oke, kurang kesini. Maju. Kurang kesini, kurang maju. Ayo, oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jesus is good, diberkati. Jesus is good, memberkati. Jesus is good, penuh inovasi. Iya, lu dapat dulu Tante. Ya wis, terima kasih.